Udah, ha? Oke? Ya, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menunjukkan kita semua pada jalan kebaikan ini. Dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan petunjuk jika Dia tidak menghendaki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Limpahan salam dan salawat mari selalu kita curahkan kepada Rasul yang mulia, uswatun hasanah kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya yang mulia dan serta seluruh pengikutnya yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Keduanya kami hormati, terima kasih. Kita dapat berjumpa kembali dan kali ini kita akan melanjutkan Ustaz kajian dengan tema panduan berkomunikasi dalam Al-Quran agar hidup bahagia. Rabu yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang kaulan zur, yaitu perkataan yang buruk, ya. Dan kita telah membahas referensi beberapa ayat yang mungkin yang sudah hadir sudah pada paham juga. Dan kali ini kita akan membahas tentang kaulan jadidah, ya, Ustaz, ya. Ya. Perkataan yang baik. Insya Allah ini akan semakin memperkaya wawasan ilmu kita tentang komunikasi yang telah memang sudah dituntun dalam Al-Quran untuk umat Islam. Demikian Ustaz, mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta mungkin juga kalau ada bapak ya, tapi kelihatannya ibu-ibu semua nih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa di awal bulan Safar ini. Ingin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Wabil khusus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana petunjuk Allah dalam bertutur kata atau berkomunikasi. Sesuatu yang amat penting, sesuatu yang bahkan selama ini jarang diberi perhatian yang khusus, padahal justru dia adalah satu yang sangat penting. Secara khusus malaikat bertugas mencatatnya. Nah, itu ya. Secara khusus malaikat bertugas untuk mencatat semua perkataan yang keluar dari diri seorang manusia. Perkataan yang sifatnya verbal, perkataan yang sifatnya tulisan, bahkan perkataan juga yang sifatnya adalah ekspresi. Mohon izin saya men-share di screen, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai qaulan sadidah. Ya. Sebentar, mana dia? Oh ini, siap. Ya. Sip. Qaulan sadidah. Setelah di pertemuan lalu kita membahas mengenai kata-kata, wabil khusus tentang
kaulan zur atau perkataan yang buruk yang merupakan syarat, ya. Kalau perkataan baik ingin muncul, maka perkataan buruknya dulu harus kita keluarkan. Ya, seperti kalau kita ingin mengisi ceret, ya, ingin mengisi teko dengan air yang baru, maka air yang lama itu harus kita keluarkan dulu supaya tidak bercampur. Semakin keluar air yang lama atau isi yang lama, maka perkataan yang baik sebagai isi yang baru akan mudah untuk diproduksi oleh diri kita. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan lalu. Nah, sekarang kaulan sadida, satu perkataan baik yang utama atau yang paling utama menurut saya dari 8 perkataan, ya. Ini 8 jenis perkataan plus satu, nanti plus satunya itu adalah dakwah. Tapi 8 jenis ini, ya, menurut saya yang paling utama adalah eh, kaulan sadida. Ya, kalau di sini kebetulan nomornya nomor 3 nih, ya. Ini tidak ada nomor 3. Kaulan sadida. Kenapa begitu? Karena rasanya semua perkataan baik nanti akan bermuara kepada kaulan sadida. Tinggal nanti di yang tertentu seperti kaulan karima itu khusus kepada orang tua dan guru. Kemudian kaulan baligho juga khusus kepada orang-orang yang ada apa bentuk mungkin kemunafikan, ya. Nah, demikian juga Allah kepada manusia, tentu saja menyindir manusia itu sering memakai juga kaulan baligho. Tentu manusia yang memiliki mungkin hatinya mengeras dan lain sebagainya harusnya bisa langsung sampai. Jadi intinya adalah kaulan sadida ini merupakan poin utama atau starting point lah, boleh dibilang begitu, starting point, ya, karena dia bisa memperbaiki seluruh. Ya, nanti kalimat Allah dalam surat Al-Ahzab pun demikian, yuslih lakum, perbuatan kita. Perbuatan itu termasuk termasuk juga adalah kemampuan kita bertutur kata yang baik-baik yang lainnya. Jadi muaranya adalah kaulan sadida menurut saya. Baik, saya ingin mulai dulu begini Bapak Ibu. Ibu-ibu, maaf Bapak, Ibu-ibu. Eh, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran ada terminologi yang sangat, menurut saya sangat sangat luar biasa. Ya, mungkin ini bisa jadi tambahan juga untuk Bu Profesor Kasia. Kita sedang menyusun buku tentang ini. Eh, Kata-kata di dalam atau berbicara, ya, berbicara dalam bahasa Arab itu namanya bayan. Maka dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 itu, ya, kalimatnya kan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, ya. Baru yang ketiga Allamahul Bayan. Ya, Ar-Rahman, ya kan? Ayat pertama. Khalaqal Insan, Ar-Rahman, Allamal Quran yang pertama. Maksudnya ayat kedua? Allamal Quran, ayat ketiga Khalaqal Insan, ayat keempatnya Allamahul Bayan. Jadi yang mengajarkan bicara itu Allah. Nah, uniknya, menariknya dalam bahasa Arab, bicara itu disebut bayan. Bayan itu diambil dari kata bayin yang artinya jelas. Nah, maksud dari kalimat filosofis atau makna kata secara filosofis adalah komunikasi itu menjelaskan, menyampaikan sesuatu dengan jelas, itu maksudnya. Allamahul bayan. Nah, jadi akan keliru kita kalau kita tidak punya skill, tidak punya kemampuan untuk menyampaikannya untuk menyampaikan isi, ya, niat. Nah, itu saya, niat atau isi yang mau kita sampaikan itu tidak terjelaskan dengan baik, maka secara konteks bahasa itu tidak sampai bayannya. Contoh, kita ingin memberikan kasih sayang kepada anak misalkan, gitu ya. Niat orang tua itu ingin supaya anaknya jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, gitu kan. Itu niatnya orang tua itu kan begitu. Tapi karena dia tidak paham bahwa niat itu harus disampaikan tadi dengan cara apa, maka dia memilih cara-cara yang justru
menyebabkan luka batin si anak yang pada gilirannya tidak akan sampai maksud yang dia inginkan. Maka itu secara kosakata bahasa Arab tidak bayin. Ya. Jadi niatnya itu tidak tersampaikan, gitu. Jadi ada yang keliru dalam cara berkata-kata tadi, sehingga niatnya tidak tersampaikan. Ya, misalkan anak-anak dibanding-bandingkan, gitu ya, atau dipahat, ya, anak itu dipahat. Gimana? Ininya udah belum? Itunya belum? Itunya gimana? Ininya gimana? Dan lain sebagainya, gitu ya. Padahal niat orang tua tadi baik, gitu. Tapi karena dia tidak tahu caranya, nah, itu ya, sehingga tidak bayin, tidak jelas, nah, sehingga niatnya tadi tidak tersampaikan. Nah, inilah yang saya temukan banyak sekali kasus kita para jamaah, ya semualah manusia, kira-kira begitu. Orang tuanya merasa sudah menyampaikan yang terbaik, sudah menginginkan yang terbaik, tapi oleh si anak justru ditangkap sebagai sesuatu yang menjadi luka batin. Ya, kita ambil contoh dulu, ya. Saya ingin hadirkan contoh dulu, nanti baru kita sampai ke sana. Nah, ini adalah seorang anak anak bontot, ya, anak bungsu, ya, di Medan, Sumatera Utara. Kasus ini terjadi tahun 9 awal 98. Ibu, maaf. Ini ya di koran Waspada. Waspada itu di Sumatera Utara, ya, di Medan, ya, ini. Nah, ini saya lingkari sini. Ical, namanya Ical. Namanya Faisal, dipanggilnya Ical. Eh, Ical ini Bapak Ibu membunuh ibu bapaknya, ibu bapaknya, dan 4 orang kakaknya. Total 6 orang yang dia bunuh. 6 orang. Ibunya, bapaknya, dan 4 orang kakaknya. Ya, 6 orang. Dan ini merupakan kasus yang luar biasa dulu waktu tahun 98, karena dulu belum banyak, ya, kasus seperti itu. Terus dia berusaha dia tanam bapak ibunya serta kakak-kakaknya ini berusaha dia kubur di dalam rumah dia, di dalam rumah mereka, gitu ya. Tapi karena dia kecapean, akhirnya dia apa nggak berhasil mengubur, terus ngajak kawannya untuk bantu kubur. Akhirnya kawannya mengadukan kepada polisi dan akhirnya dia ditangkap. Yang menarik adalah satu kakaknya itu lolos. Jadi dia punya 5 kakak, ya, si Ical ini. Yang satu ini lolos. Lolosnya kenapa? Karena hari itu kakaknya ini harusnya pulang dari Padang Sidempuan ke Medan, tapi rupanya bisnya ketinggalan bis, jadi nggak jadi pulang. Nah, jadi si Ical merencanakan pembunuhan kepada semua anggota keluarganya. Total ada 7 orang, gitu ya, bapak, ibu, dan 5 kakaknya. Ya, nih, ini dia nih headline. Ini saya garis bawahi lagi di atas, ya. Horor. Nah, ini horor tuh, ya. 6 anak beranak dibunuh si si Ical itu, gitu ya. Yang menarik adalah di persidangan terungkap ini. Kenapa si Ical bungsu ini membunuh bapaknya, ibunya, dan 4 orang kakaknya. Sisa satu yang tidak berhasil, yang tidak sempat dibunuh, ya, dan ikut juga dalam menyaksikan persidangan itu. Nah, rupanya si Ical ini tersinggung. Tersinggung apa? Ferizal namanya, ya. Tersinggung dia. Tersinggung karena selalu oleh bapak ibunya itu disudutkan. Kira-kira kalimatnya, kamu ini mau jadi apa kalau begini? Mau jadi gembel kamu nanti. Gitu ya. Tuh lihat kakak-kakakmu. Sudah jadi dokter, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ini. Kamu harusnya bisa. Gitu ya. Itunya udah dibersihin belum? Aduhnya sudah diituin belum? Itunya sudah begini belum? Nah, jadi rupanya Ical tersinggung. Ya, sudah lama dia memendam, ya, tersinggung oleh kakak-kakaknya, oleh semua, ya, apalagi oleh ibunya, ya, karena selalu dibanding-bandingkan. Dan kira-kira kata-katanya begitulah.
Kamu mau jadi gembel apa gimana? Ayah dulu seusia kamu udah bisa cari uang. Nah, gitu ya. Kamu sekarang cuma menghambur-hamburkan uang aja. Apa bisanya kamu nih? Nah, apa ininya kamu? Apa ininya? Gitu ya. Kira-kira begitu. Itu dipendam oleh si Ical, dipendam, dipendam, dipendam. Akhirnya suatu pagi ya pecah juga. Bapaknya yang duluan dia dia pukul pakai alu. Alu itu di orang Sumatera adalah alat untuk menumbuk bumbu panjang gitu ya, kayu kayu berat ya, panjang itu. Bapaknya dipukul pakai itu, pecah kepala bapaknya. Lalu ibunya lihat, ibunya juga dihajar. Begitu pula 4 orang kakaknya satu persatu juga dibunuh oleh Ical, Bapak Ibu. Nah jadi di persidangan ya si Ical ini karena masih di bawah umur gitu, masih duduk di kelas 2 SMA kalau saya tidak salah ingat itu ya. Ya, hanya dituntut 10 tahun penjara. Nggak bisa dituntut mati gitu ya karena masih di bawah umur, masih anak-anak gitu ya. Nah, yang menarik juga di persidangan itu kakaknya yang lolos ini, kakak Ical, kakak si Ical, perempuan juga ya, dokter di Padang Sidempuan, lolos. Kakak ini mengaku di persidangan bahwa dia sudah memaafkan. Aku bahwa yang salah itu kami. Yang salah kami, kakak-kakaknya yang salah. Menurut kakaknya sendiri ya, menurut kakaknya mereka yang salah. Karena mereka berpikir dengan cara menyudutkan seperti itu bisa memotivasi. Gimana sih? Kemana aja sih? Oh, ini sih, itunya belum disapu, ininya belum di itu. Gimana sih? Nah, gitu. Dia berpikir bahwa itu sedang memotivasi adiknya. Nah, gitu ya. Si orang tua tadi berpikir itu ya sedang memotivasi anaknya. Padahal itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan panduannya. Panduannya. Jelas, rinci di dalam Al-Quran itu. Maka tadi bayan, bayan itu artinya menjelaskan. Jelaskan apa? Maksud, niat. Itu niat. Niat si orang tua tadi itu dijelaskan. Jangan nggak dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan terus pakai pakai cara yang tidak kaulan sadida, nanti kita buka kaulan sadida itu apa? Tidak kaulan sadida dengan membanding-bandingkan, dengan menyudutkan gitu ya. Tapi bilangnya niatnya ingin supaya anak baik. Nah, ini tidak bayan, ya, tidak bayan, tidak jelas jadinya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, jadi saya ingin ke sini dulu. Eh, Ya, saya sebelum masuk apa kaulan sadida, saya ingin tambahkan supaya kuat dulu ya. Tadi kasusnya sudah. Atau kaulan sadida dulu deh ya, ya. Jadi apa itu kaulan sadida? Ya, ya. Nih. Oh ya, ini juga ada kasus lagi di Bu di Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya di kalau ini di Magelang tahun 2022. Sebetulnya kasus seperti ini banyak. Anak yang sakit hati karena kata-kata orang tua dan kakaknya. Ya, rata-rata anak bungsu ini atau anak lah kira-kira begitu ya. Kalau ini baru ya, November 2022. Si bungsu tega meracuni keluarga karena sakit hati. Sakit hati juga sama orang tuanya karena kata-kata orang tuanya. Nah, kalau ini lucu nih, kata-kata orang tuanya begini. Di internet kalau ibu cari banyak beritanya. Jadi ibu bisa nanti mendalami, membaca sendiri kasusnya. Dia sakit hati karena dia dibilang, jadi dia punya kakak perempuan. Dia 2 bersaudara nih, si bungsu ini di Magelang ya, 2022 kasusnya. Dia anak bontot laki-laki. Nah, bapak ibunya menganut menganut sistem bahwa anak laki-laki lah yang harus membiayai. Anak laki-laki lah yang harus bertanggung jawab kepada keluarganya, gitu. Nah, jadi dia kerja, gajinya diminta. Sementara si kakaknya yang perempuan, dia merasa kakaknya tidak. Karena apa? Karena dia bukan anak laki-laki. Karena kakak bukan anak laki-laki. Gitu ya.
Nah, ini hati-hati nih kita. Kadang-kadang kita begitu juga. Mentang-mentang anak pertama misalkan. Kamu itu harus jaga adikmu. Itu tanggung jawab kamu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Rupanya itu membuat si anak ini merasa, sial amat saya jadi anak pertama. Gitu ya. Beban beban jadi anak pertama, nah, gitu ya. Atau beban jadi anak laki-laki gitu ya. Nah, rupanya itu membuat sakit hati. Gitu. Akhirnya diracuni lagi minum teh, bapak ibunya serta kakaknya diracuni mati, meninggal tiga-tiganya. Di persidangan dia mengaku sakit hati. Sakit hati karena kata-kata seperti itu. Kenapa harus saya? Kenapa kenapa kakak tidak? Mentang-mentang dia perempuan, kira-kira begitu. Jadi saya mengerti maksud dari orang tuanya ini tentu saja baik, gitu ya. Tapi karena caranya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan qaul dan sadida, maka tidak tersampaikan, niatnya itu tidak tersampaikan. Jadi kadang-kadang kita suka begitu kepada anak, ini tanggung jawabmu. Gimana sih kamu sebagai kakak? Jadi adiknya yang salah, kakaknya yang jadi yang jadi terkena tanggung jawab semata-mata karena dia adalah kakak, gitu ya. Nah, mungkin saja niat orang tua itu supaya si kakak ini bertanggung jawab. Nanti dia di masa depan jadi punya tanggung jawab. Tapi sekali lagi karena menyampaikannya dengan cara begitu, dengan cara menodongkan tanggung jawab, hanya semata-mata karena kamu kakak, gitu ya. Nah, itu membuat si anak itu sakit hati dan dia merasa tidak beruntung karena menjadi anak yang tua. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini luar biasa ya. Tidak tersampaikannya niat ya, semata-mata karena cara kita keliru, cara kita salah gitu ya dalam menyampaikan. Nah, cara yang benar bagaimana? Inilah kaulan sadida, Bapak Ibu yang dirahmati, ibu-ibu, maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada anak sadida. Dari mana taunya? Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-9 yang tadi saya bacakan di awal ya. Nah, ini mungkin saya bacakan langsung aja ya. Oh ya, ini saya mohon maaf juga Bu Kemala, Bu Hani, Bu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin saya tidak bisa selama biasanya karena di sini apa sangat terbatas sekali dan apa internetnya juga sangat terbatas. Kemudian juga jadi mungkin saya izin nanti 11 eh, kita saya selesai presentasi mungkin 11 lewat 5 ya. 1 jam terus kita tanya jawab mungkin 10 menit. Oh, baik, Jadi Ustaz. saya cepat aja, ya. Jadi saya cepat aja, saya bacakan langsung aja. Kalimatnya begini. Iya, soalnya di sini anu sekali apa koneksi internetnya sangat terbatas sekali. Ya. Kalimatnya begini, Bapak Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waliyakhshallazina law taraku. Ini kalimat luar biasa karena ada 2 warning. Ya, 2 warning dalam satu ayat. Itu sangat tidak biasa dalam ayat Al-Quran ya. Warning yang pertama kata-kata khosya. Waliyaksha. Ini artinya hendaklah seseorang concern, khawatir. Terus kata kedua, warning kedua di bawahnya, khauf, khaufu. Nah, ini diambil dari kata khauf. Jadi dua jenis warning Allah pakai untuk ayat ini. Nah, untuk apa warning dua itu? Untuk supaya seorang yang diberi anak, diberi anugerah anak dalam hidupnya, orang tua ya, itu betul-betul memakai cara yang benar, jangan pakai egonya pinter-pinternya dia sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai pinter-pinternya dia sendiri, egonya dia sendiri, niat dia tidak tersampaikan, justru jadinya bahkan 180 derajat berbanding terbalik dari niat itu. Contoh Ical tadi. Contoh juga anak yang di Magelang gitu. Saya yakin kalau bapak ibunya ditanya itu, yang sekarang sudah dibunuh itu, kalau bapak ibunya ditanya, kamu kenapa dulu membanding-bandingkan anakmu itu, si Ical itu? Atau yang di Magelang, kamu kenapa kok mentang-mentang anak laki-laki terus kamu suruh apa namanya? Kenapa kamu begitu? Disuruh tanggung jawab. Ini anak laki-laki harus tanggung jawab, harus ini harus itu gitu ya. Ya, tentu mereka orang tua akan bilang niat saya baik. Nah, gitu kan. Nah, jadi concernnya seseorang itu adalah eh, warning Allah jangan sampai meninggalkan di belakang hidupnya nanti anak keturunannya yang lemah. Kalimatnya waliyakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Di'af itu adalah sighah mubalaghah dari kata dhaif. Di'afan memiliki banyak kelemahan ya yang
banyak kelemahan yang banyak. Jadi berbagai jenis kelemahan. Jangan sampai hendaklah seseorang betul-betul khawatir kalau dia sampai meninggalkan anak keturunannya yang memiliki banyak kelemahan. Khaufu alaihim, hendaklah dia betul-betul concern, khawatir, takut terhadap itu. Sayang sekali dalam terjemahan itu diartikan kesejahteraan. Ya. Padahal di afan itu sighah mubalaghah yang artinya banyak. Bukan hanya kesejahteraan, bukan hanya uang, bukan hanya anak disiapin duit, bukan hanya disiapin pendidikan sampai tinggi, bukan hanya disiapin rumah, bukan itu. Tapi justru jiwanya itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Isi jiwanya itulah. Khaufu alaihim. Hendaklah betul-betul seorang concern. Ya. Maka caranya begini kata Allah. Ada dua. Falyattaqullah. Yang pertama. Yattaqullah, nah gitu ya. Jadi digabung jadi falyattaqullah. Hendaklah orang tua itu meningkatkan takwanya kepada Allah. Orang tuanya. Nah, makanya saya kalau sudah kenal sama orang, terus dia bilang, Ustadz, mohon doanya, saya baru dapat cucu gitu ya. Mohon doanya Ustadz gitu ya. Kalau sudah kenal saya bilang begini, Alhamdulillah Pak, Bu, semoga menjadi kakek dan nenek yang soleh, saya bilang begitu. Semoga menjadi orang tua yang soleh. Gitu. Jadi doanya jangan anak yang soleh, tapi orang tuanya yang soleh. Itu petunjuk Allah begitu. Kalau kita doanya, oh, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Loh, orang tuanya gimana? Kalau orang tuanya soleh, soleha, itu insya Allah sebagaimana petunjuk Al-Quran, falyattaqullah. Kalau orang tuanya bertakwa, maka sudah setengah jalan dia sudah bisa insya Allah menjadikan anak yang akan dia tinggal nanti di belakang hari kehidupannya ini juga akan menjadi anak yang soleh. Gitu. Kalau sudah kenal saya bilang begitu WA-nya. Mudah-mudahan menjadi kakek nenek yang soleh dan solehah, saya bilang begitu ya. Ya jadi eh, bukan anaknya yang soleh, maksudnya diharapkan yang soleh tentu saja. Tapi kalau anaknya saja yang soleh, tidak ada peringatan. Artinya begini, begitu kita punya anak atau bapak ibu mungkin punya cucu, itu artinya bapak ibu dituntut menjadi kakek nenek yang soleh dan soleha atau orang tua yang soleh dan soleha gitu. Itu artinya tuntutan Allah kepada kita. Karena yang akan tuntut itu kita. Falyattaqullah, hendaklah orang tuanya bertakwa kepada Allah. Nah, ini itu maksudnya. Falyattaqullah. Gitu. Liyaqulu qaulan sadida, hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata sadida. Qaulan itu kan kata-kata. Sin kecil, sadida. Apa itu sadida? Apa itu qaulan sadida? Ya. Demikian pula nanti dalam surat Al-Ahzab ya. Kita kita buka dulu. Apa artinya sadida dulu deh, baru nanti kita ke Al-Ahzab ya. Apa itu sadida? Sadida itu diambil dari bahasa ya, sadda. Akar katanya adalah sadada. Kemudian orang Arab biasanya kalau ada dua huruf yang sama itu ditasdid. Nah, akar katanya sadada. Karena sama dalnya dua jadi sadda. Nah, sadida artinya memiliki sifat sadda. Apa itu sadda? Sadda itu adalah tembok rumah. Sadda. Tembok yang seginya itu lebih dari dua. Eh, Seginya lebih dari dua. Ya. Makanya dalam surat Yasin ayat 9 mungkin sering dengar tuh kalimatnya. Wa ja'alna bibidihim sadda wa midda. Nah, itu akar kata sadida. Sadda di depan itu tembok aja di belakang. Jadi total jadi 4 segi kan. Ya. Ustadz kemana?
Ustadz mental kayaknya ya. Bentar ya Ustadz ya. Iya, saat tadi suaranya udah mulai hilang-hilang soalnya. Coba di WA. Oke, oke Ustadz. Tadi dia udah bilang jaringannya kurang baik di sana. Ah, sudah masuk lagi. Oh ya, Maaf Ibu. alhamdulillah. Iya, Eh, mental Nah, barusan Ustadz. ya mohon izin ya. iya ya Jaringan nggak apa-apa Ustadz. sekali. Baik, kita lanjut ya, Ibu-ibu. Mohon maaf, mohon izin. Kalau kalau apa nanti putus lagi, saya mohon maaf juga ya. Ya, Baik, kita lanjut ya. Saya tampilkan lagi. Kata sadda. Sadda itu artinya tembok yang empat sisi gitu ya, empat sisi. Nah, jadi kira-kira seperti tembok rumah lah. Ini filosofi yang sangat mendalam, Ibu-ibu. Ya, jadi kaulan sadida artinya adalah kaulan kata-kata yang diproduksi oleh orang tua, terutama yang memiliki filosofi seperti tembok rumah. Itu maksudnya. Loh, apa itu filosofi yang seperti tembok rumah? Kira-kira, Bu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf ya, Bang. Jadi sadda itu adalah dinding bersegi ya, dinding bersegi empat. Biasanya kan rumah yang seperti itu. Atau bangunan lain lah yang segi empat, artinya dia bangunan. Bangunan yang di dalamnya ada orang hidup, masjid misalkan. Nah, juga sadda itu ya. Apa saja kira-kira maksudnya? Nah, ini kita disuruh merenung nih oleh Allah nih ya. Kaulan sadida itu ya. Setidaknya begini Bu, saya membayangkan rumah kita, itu kan di rumah kita temboknya ini ada gambar seperti ini ya. Saya pernah ke rumahnya Bu Kemala, pernah juga ke rumahnya Bu Hani, ke rumahnya Bu siapa lagi waktu itu ya, pernah beberapa kali ke rumahnya anggota Majelis Taklim Salsabila. Nah kalau kita perhatikan di rumah kita Bu, pasti kita akan begini kan kira-kira. Ada perhiasan di temboknya itu ya, di dindingnya itu ada pintu, ada jendela, kita pasang di situ. Nah, ini maksudnya kaulan sadida itu begitu. Jadi apa? Yang pertama, setidaknya di dinding rumah itu pasti akan dibangun dengan tegak lurus, harus lurus. Kalau tidak lurus, nanti lama-lama rubuh dia. Kalau melenceng sedikit saja, rubuh dia di masa yang akan datang. Kenapa? Bebannya semakin tinggi, semakin berat. Jadi kaulan sadida yang pertama itu kata-kata kita tuh harus konsisten, Bu. Konsisten itu begini ceritanya. Kadang-kadang orang tua tuh nggak konsistennya kalau untuk anak disuruh begini begitu harus disiplin, harus anu, harus ini, harus itu. Tapi untuk di ibunya sendiri, untuk bapaknya sendiri, untuk orang tuanya sendiri tidak berlaku. Itu tidak konsisten namanya gitu. Kamu ngaji dong. Ini udah jam berapa kamu? Itu artinya kamu ngaji. Bla 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 bla. Kamu jangan begini, kamu jangan tidur. Tapi ibunya sendiri, bapaknya sendiri melakukan. Gitu. Bapaknya sendiri nggak ngaji. Itu nggak konsisten. Nah, kalau dilakukan seperti itu tidak konsisten, anak kehilangan trust, kehilangan rasa percaya, kehilangan respect kepada orang tuanya. Nah, itu tidak kaulan sadida, nggak konsisten. Konsistensi bukan hanya terus-menerus sama, tapi konsisten itu diterapkan semua. Maka itu nanti dalam surat ke-25, surat Al-Furqan itu ayat 74, Allah jelaskan, Allah ajarkan doa kita supaya minta anak keturunan yang menyejukkan mata. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu ya. Lanjut kalimatnya, waj'alna lil muttaqina imama, untuk bisa menjadikan anak keturunan kita itu sedap kita pandang di mata kita, gitu ya, menyejukkan mata. Anda, kita sebagai orang tua harus bisa jadi imam. Waja'alna lil muttaqina imama. Imam itu apa? Imam itu kan berdiri di depan makmum, mencontohkan. Anak itu makmum kita. Ibu-ibu, anak itu makmum ibu. Nah, kalau ibu dan anak, imamnya suami. Kalau suami lagi nggak ada, ibulah yang jadi imam kepada anak-anak. Jadi kalau kalau imam itu kan dia berkata-kata sekaligus menunjukkan perbuatan. Nah, Allahu Akbar, ruku. Makmumnya akan ruku. Tapi kalau ibu
Kalau kita sebagai sebagai orang tua cuma bicara saja tidak melakukan perbuatan, berarti itu bukan imam namanya. Nah, tidak konsisten gitu. Jadi tidak kaulan sadida. Kalau untuk anak kita keras, kalau untuk anak disiplin, kalau untuk anak betul-betul ditegakkan. Tapi kalau untuk orang tuanya tidak, jangan. Ini tidak kaulan sadida. Ya. Coba ibu kita kita sebagai orang tua atau ini nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita yang akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Itu kita ajarkan supaya mereka menunjukkan. Ini loh, sama-sama. Ayo, ayo kita ngaji sama-sama. Ayo kita begini sama-sama. Tunjukkan bahwa kita pun melakukan itu. Itu namanya kaulan sadida. Nah, gitu. Dapat respect nanti kita dari anak. Bukan hanya rasa takut. Selama ini mungkin anak nurut sama orang tua, sama kita karena takut aja. Coba lihat nanti kalau mereka udah punya uang, udah punya kemandirian, udah punya duit, ditinggal kita. Nggak mau lagi mereka sama kita. Nah, kenapa? Ya karena tadi, ya, tidak konsistennya kita, tidak kaulan sadida. Ya. Tambahan juga dalam hal dinding ini, ya tambahan juga adalah harus mendalam, Bu. Seperti tembok itu kan dibangunnya harus dalam. Ini tambahan dari Bu Kasiah waktu itu, ya. Harus mendalam pondasinya. Kita tancapkan ke dalam pondasi, semakin dalam, semakin bisa tinggi dinding rumah itu. Nah, kalau kita ingin bangun rumah 3 tingkat umpamanya, itu pondasinya harus lebih dalam daripada cuma 1 tingkat, gitu ya. Nah, mendalam itu apa? Pondasi dalam itu kata-kata kita, belajarlah dari Al-Quran yang paling dalam. Gimana caranya ketika Nabi Yakub bicara kepada anaknya Yusuf, ya budaya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Surat ke-12 ayat ke-5 itu, Ibu. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika bicara kepada anaknya Nabi Ismail, padahal ini bapaknya dapat wahyu, tapi oleh Nabi Ibrahim tetap ditanya bagaimana pendapatmu? Maza ta'murun, bagaimana pendapatmu? Tidak tidak one way begitu saja, tidak titah begitu saja, tidak. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurut kamu? Nah, itu kita perhatikan, itu kata-kata yang mendalam itu ya. Apa namanya? Pondasinya dalam, kuat, pondasinya kuat. Itu filosofi dinding yang pertama. Jadi kaulan sadida isinya konsistensi dan apa mendalam ya, sebagai pondasinya dalam. Yang kedua, ibu-ibu, bukankah dinding itu akan menutupi, akan merahasiakan, menutupi ya segala kekurangan yang terjadi di dalamnya. Maksudnya, ibu-ibu kalau di dalam rumah sendiri boleh tidak pakai jilbab, boleh tidak boleh terlihat auratnya, gitu ya. Kenapa? Karena di rumahnya sendiri. Nah, tertutupi oleh tembok rumah. Nah, maksudnya filosofi kata-kata itu, kalau kata-kata kaulan sadida, kalau anak kita punya kekurangan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan diumbar, jangan diumbar di depan orang. Itu tidak kaulan sadida, itu melukai hatinya. Itulah yang terjadi kepada Ical tadi. Nanti kalau ibu-ibu ingin baca kasusnya secara detail, masih ada beberapa arsip ya di Tempo ya, di tempo.co itu ya. Kalau ibu buka masih ada, tadi saya juga hadirkan sedikit itu ya. Nah, jadi jangan diumbar kekurangannya, Bu, Bapak Ibu ya. Misalkan kalau hadir lagi rame orang misalkan gitu ya. Saya sering protes juga ke ibu-ibu, nih Ustadz tolong ajarin nih anak saya, nah, gitu ya. Aduh, sholatnya masih 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 bolong-bolong Ustadz, masih ini. Jangan, Bu, jangan. Itu nanti si anak akan kehilangan respek bukan hanya kepada ibu, kepada si Ustadz yang ibu minta juga dia kehilangan respek itu. Gak mau lagi dia. Padahal sebetulnya atau apa ada peluang dia bisa baik. Tapi kalau ibu buka umbar begitu, jadi dia tidak safe, tidak secure, tidak secure dia di dekat ibunya, di dekat ayahnya. Kenapa? Kalau sudah dekat ada ibunya, ada ayahnya, pasti kekurangannya diumbar. Dibuka di hadapan umum. Jangan, jangan. Itu tidak kaulan sadida kalau begitu. Bukankah tembok itu mengurangi kekurangan kita? Apa mengurangi lagi? Menutupi kekurangan kita. Ya, tapi kalau tidak ada anak, ibu ceritakan kepada orang,
tolong Ustadz begini anak saya tolong diberi nasihat, anak saya begini gitu, nggak apa-apa, tapi jangan di depan dia. Ini sering saya mendapati begini, waduh susah ini nanti kalau sudah begitu caranya. Di apa namanya ditampilkan begitu itu tidak kaulan sadida, ya tidak boleh ibu yang dirahmati Allah. Luka batinnya, ya luka batinnya nanti susah, udah nggak terima lagi dia sama apapun juga dia tidak bisa terima itu gitu ya. Jadi sangat berbahaya ya ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita emosi ya karena kaulan zur, masih ingat mudah-mudahan di pertemuan lalu kaulan zur emosi ceplas-ceplos aja gitu. Rupanya menjadi luka batin yang tidak tidak bisa sembuh di apa di diri anaknya. Yang ketiga Bu ya, kaulan sadada atau sadada tadi, tembok rumah atau tembok rumah kita itu, disitulah kita meletakkan hiasan-hiasan yang menarik, yang bagus-bagus, yang kita bangga dan kita senang melihatnya itu penuh kegembiraan. Maksudnya ketika ibu dipercaya sebagai orang tua, ketika kita dipercaya sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, itu artinya kita memang harus belajar skill untuk apa? Untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang bangga, menunjukkan kebanggaan kita kepada anak, kegembiraan kita. Itulah tugas kita. Kenapa Allah pilihkan kita dipercaya punya anak kan begitu. Jangan kita pengen apa menuntut, jangan dong, ya menuntut. Ini anak kok nggak menghormati saya, dia nggak menghormati saya sebagai ibu, nggak menghormati saya sebagai ayah. Jangan dong. Kita memberi. Gitu. Kita memberi. Nanti dengan sendirinya bonusnya mudah-mudahan anak pun akan begitu kepada kita gitu ya. Tapi jangan kita jadi emosi marah terus kita eh, ke- seolah-olah dia adalah setara dengan kita, setara maksudnya tidak, nggak gitu Bu. Ya. Kita kan diberikan tanggung jawab itu karena Allah percaya sama kita kan begitu ya. Kita jagalah kepercayaan itu dengan cara apa? Tadi berapa berapa sering coba kita, ayo kita introspeksi diri kita sebagai orang tua nih. Kadang-kadang kalau kalau orang tua curhat kepada saya, aduh Ustadz anak saya susah banget, dibilang begini nggak mau, dibilang begitu nggak pernah mau dengerin saya begitu. Saya sebetulnya di kepala saya tuh sudah tahu apa namanya masalahnya di mana tuh saya sudah tahu. Artinya biasanya biasanya kita sebagai orang tua tuh jarang sekali dengan tulus memuji anak. Dengan penuh kegembiraan berkomunikasi dengan dia. Dengan tulus gembira. Jarang. Yang sering apa? Nuntut, nuntut, nuntut aja. Harus begini, harus begitu, harus cepat. Harus bisa tanggap. Harus bisa aware. Harus bisa ini, harus bisa itu. Wah, semuanya kesannya anak itu bisa sempurna seperti malaikat gitu ya. Itu kan repot gitu. Ininya harus bagus, itunya harus bisa, ininya juga harus ngerti, ininya harus bisa, semuanya lah gitu ya. Nah, ayo kita berikan kebanggaan. Nah, mama bangga, mama bersyukur. Allah titipkan kamu sebagai anak mama. Nah, ayah bangga punya anak seperti kamu. Nah, itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh seperti perhiasan yang kita gantung di tembok rumah kita. Kan itu kan kita senang melihatnya. Ya kan? Kita bangga menggantungnya di situ. Kita gembira melihatnya itu dengan perhiasan. Itu begitulah kaulan sadida ibu-ibu. Ya. Nah, kalau sudah begitu sering kita investasikan kata-kata yang kaulan sadida ini yang jenis ketiga ini, coba lihat. Hasilnya juga beda, Bu. Terhadap anak itu. Nanti anak akan timbal baliknya ke kita juga beda. Dia akan memperlakukan kita juga dengan respect. Sekali lagi, respect. Bukan takut ya, respect. Jadi jangan salahkan anak, jangan juga menyalahkan anak kalau anak nggak respect. Kenapa sih kok anak ini tiba nggak sopan banget nih, anak sekarang gitu. Jangan begitu. Nggak juga kok, nggak juga. Ini lintas zaman kan Quran ini. Betul kita punya tantangan di zaman sekarang, tantangannya gadget, internet dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran itu kan lintas zaman. Al-Quran itu kan ampuh, sakti Al-Quran itu. Nah, kalau kita ikuti Al-Quran di zaman apapun bisa, Bu, bisa. Gitu. Makanya Al-Quran itu kan mukjizat, itu maksud saya.
Kalau disentuh dengan kaulan sadida ini bisa. Nggak, bukan berarti anak zaman sekarang itu semuanya buruk, tidak juga. Enggak, itu kita aja, orang tuanya aja itu. Ya tentu lebih lebih mudah jadi buruk, iya, karena kan peluangnya lebih banyak kan. Otomatis harusnya kita mikirnya dibalik. Justru kita harus lebih banyak kaulan sadida kan gitu. Ibaratnya penyakit lebih banyak. Lah, berarti anti virusnya atau imunnya harus lebih banyak kan gitu caranya kan. Mana bisa anak sekarang kita kita kerangkeng terus, nggak boleh internet, nggak boleh ini, nggak bisa. Ini sudah zamannya. Yang bisa kita lakukan apa? Kasih imunitas di dalam diri dia. Masukkan rasa rasa percaya diri dia, rasa bangga dia. Lewat mana? Orang tuanya sering bilang, Mama ini bangga sama kamu. Kamu hebat loh. Usia kamu segini sudah mengerti Quran, sudah belajar Quran. Mama yakin hidup kamu jauh lebih lebih bahagia daripada Mama. Lah kan gitu enak. Ajari Mama ya. Nah, itu gitu bagus tuh ibu. Nanti dia dengan sendirinya tuh jadi imunitas, jadi modal dia untuk dia menghadapi kehidupannya yang semakin teknologi ini semakin luar biasa, ini arahnya nih mau dahsyat sekali ibu-ibu ya. Itu jadi justrulah di zaman seperti ini kita butuh memberikan imunitas lebih banyak kepada anak lewat kaulan sadida tadi. Jadi yang ketiga ya, kaulan sadida artinya adalah perkataan seperti hiasan tembok di tembok kita. Tuh, kita perhatikan aja, kita renungi kalau kita lihat ada kaligrafi, ada foto apa yang bagus-bagus kita gantung di dinding, kira-kira begitulah harusnya kita mengeluarkan kata-kata kepada anak. Ya. Makanya saya sering bilang Rasulullah itu punya punya sunnah namanya, jadi jangan cuma kalau umroh gitu, kalau jangan cuma ngotot pengen bisa cium hajar aswad sampai menyikut-nyikut orang. Jangan cuma itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sikut sana sikut sini, sampai tidak jarang juga bayar calo gitu ya. Ada calonya juga hajar aswad itu, diajak ke sana terus bayar gitu. Bangga, haru bisa bisa cium hajar aswad. Oke-oke aja. Saya bilang ke jamaah, oke nggak apa-apa, bagus Bu. Ya, saya terus terang selama hidup saya udah puluhan kali saya umroh ini tidak pernah saya mencium hajar aswad, belum pernah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena memang mudaratnya untuk mencium hajar aswad itu banyak sekali. Padahal Rasul cuma mencontohkan selama hidup beliau cuma 2 kali mencium hajar aswad. Cuma 2 kali, Bu. Ada lagi sunnah yang lain yang beliau contohkan ribuan kali selama hidup beliau. Yakni apa? Mencium anaknya. Mencium anak itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan, Bu. Itu memang kebiasaan Rasulullah sendiri, artinya sunnah. Sunnah itu. Mencium anak, mencium kening anak, ya, mencium telapak tangannya anak, gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita segitu ngototnya bisa cium hajar aswad, saya bilang ke jamaah umroh, kalau ibu ngotot pengen cium hajar aswad dan bangga, harusnya pulang dari sini ibu juga segitu ngototnya dan bangga juga untuk mencium anak. Nah, apalagi bapak-bapak, bapak-bapak itu harusnya lebih banyak memberikan sentuhan kepada anak, sentuhan fisik ya. Mencium anak itu sangat bagus bapak-bapak, bapaknya. Jangan alergi, jangan jangan gengsi kita Bu, gitu ya. Bilang juga kepada suami, ibu-ibu ya, atau kalau bapak-bapak ada yang dengar ini, Rasul itu contoh Rasul, itu sunnah Rasul itu Pak, ya. Jangan gengsi kita untuk mencium anak itu, cium cium keningnya, ubun-ubunnya, gitu ya, kepalanya, gitu ya, cium apa namanya, telapak tangannya, gitu. Itu bagus sekali. Oksitosin mengalir di kedua tubuh, baik tubuh anak dan tubuh kita, terutama tubuh kita. Hormon oksitosin itu sangat diperlukan untuk jantung kita. Jadi supaya jantung sehat itu sering-seringlah mencium anak. Nah, itu gimana? Kurang apa lagi tuh? Sudah Rasul bagus sekali itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah dapat pahala, dapat juga kesehatannya luar biasa. Gitu ya. Sambil setelah dicium keningnya bilang tatap matanya. Kalau anak laki-laki pegang bahunya, bahunya pegang sini. Ya, bahunya pegang. Nah, ayah bersyukur, ayah bangga punya anak seperti kamu misalnya. Ayah bersyukur. Atau kalau anak perempuan pegang pipinya. Ya, pegang pipinya. Ibu.
Nah, itu itu imunitas buat anak nanti dimanapun mereka berada. Sudah wafat pun kita ini sebagai orang tua, jauh setelah kita wafat nanti, mereka tetap menjadi anak-anak yang kuat tadi seperti surat An-Nisa ayat ke-9. Dan itu semua akan mengalir pahalanya kepada kita. Itu maksudnya anak yang soleh. Pasti dia akan mendoakan kita, pasti dia ingat kita. Waktu dia ingat kita, dia akan terharu nanti. Setelah kita sudah wafat nanti, dia ingat kita, dia ceritakan kita kepada anaknya, ayah dulu apa kakekmu itu ya gitu kan ya. Itu benar-benar adalah inspirasi untuk ayah. Wah, dia cerita begitu kepada cucunya. Nenekmu itu itu ya benar-benar adalah inspirasi untuk ibu. Itu dia cerita begitu kepada anaknya. Kan kita kan nyampe itu pahalanya ke kita padahal kita sudah wafat, sudah di dalam kubur kita. Nyampe pahalanya kepada kita, Bu, ya. Kalau kaulan sadida seperti ini. Ya, tapi kalau tidak kaulan sadida ya sulit nyampenya. Oke, yang keempat, bukankah di tembok, di dinding rumah itulah kita membuat atau memasang pintu, jendela. Apa maksudnya filosofi ini? Kaulan sadida itu adalah kata-kata yang optimis. Jangan lihat dia sekarang. Kalau dia seperti sekarang, males ini, males itu, males ini, males itu, pakailah kaulan sadida yang kita lihat, yang poin keempat ini, optimisme ke masa depan. Lihat masa depannya. Perhatikan di masa yang akan datang. Bayangkan dia di masa yang akan datang. Jangan lihat dia yang sekarang, tapi lihat dia yang di masa akan datang. Gitu, ibu-ibu. Ada ekspektasi yang kita biasakan masuk dalam diri kita, kemudian keluar jadi kata-kata. Itu. Kalau kita lihat dia yang sekarang, itu kita makin membuat dia jadi lebih buruk lagi. Kamu di gimana sih? Ininya begitu, ininya kamu jadi apa nanti kamu gitu. Gitu. Rasa cemas membuat kita memberikan gambaran bahwa kamu nanti kalau jadi istri begini, udah deh. Gitu ya. Jangan, itu ekspektasi. Tapi kan cemas Ustadz supaya dia nggak gitu. Nah, ini deh, ini yang tadi di awal saya katakan, kata-kata itu dalam bahasa Arab itu bayan. Bayan itu artinya jelas menyampaikan maksud niatnya. Niatnya caranya rupanya jangan jangan dibilangin nanti kamu kalau begini nanti nggak akan disenangi oleh mertua kamu. Nanti kalau begini kamu nanti begini begitu. Nanti kalau begini jangan jangan begitu, terbalik, justru dibalik kata-kata. Ya, kamu tuh ibu lihat misalkan di contohnya kamu tuh ibu lihat bisa berempati dengan baik. Nah, kata-katamu itu harus dengan empati. Nah, kalau begitu yang kalau empati terus kamu keluarkan kata-kata yang baik, kamu pasti akan disayang oleh mertuamu, misalkan begitu ya. Pasti kamu nanti akan disayang nanti oleh ipar-iparmu gitu dan lain sebagainya. Jadi dibalik gitu ininya caranya itu jangan yang buruknya digambarkan lagi, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Tujuan ibunya supaya dia nggak jadi kayak gitu, tapi karena berulang-ulang dikatakan yang buruk tadi malah kejadian, itu maksudnya. Gitu. Justru dibalik caranya, Bu. Nah, itu ya optimismenya yang dikedepankan gitu ya. Optimisme yang dikedepankan. Kita harus bisa tahan emosi kita itu, emosi cemas kita itu ya. Tahan emosi cemas supaya yang keluar adalah optimismenya. Lihat dari sudut optimisnya, angle-nya lah, sudut pandangnya itu. Ibu. Padahal tujuannya bagus, baik gitu. Tapi kalau caranya salah nanti yang hadir justru yang salah itu. Oke. Terakhir yang kelima, Bu, ya, filosofi dinding ini adalah yang menghubungkan antara atap, ceiling, ya, dan lantai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya anak dua, tiga, lebih dari satu lah ya, atau kalau punya anak satu juga bisa juga nih. Hati-hati kita dalam membanding-bandingkan. Hati-hati kita dalam memuji atau tidak memuji. Misalkan punya anak dua atau tiga atau empat atau lima lah gitu ya.
Lalu si kakak punya prestasi, misalkan begitu. Lah, hati-hati nih, kita harus tahu manajemennya. Jangan memuji kakaknya, tapi juga eh, apa namanya, mendowngrade adiknya. Si ibu nih mungkin berpikir atau si ayah nih mungkin berpikir supaya adiknya termotivasi. Tuh, dek, kakak bisa tuh dapat juara tuh. Ayo, kamu makanya belajar dong, nanti supaya bisa kayak kakak tuh loh. Wah, tuh, bahaya sekali Bu ini. Nah, makanya banyak kasus ini istilahnya tuh nanti kalau maaf ya, ini banyak kasus misalkan beradik kakak tiga. Maaf sebentar ya. Adik kakak tiga. Dua laki-laki, anak satu, anak dua laki-laki, anak ketiga perempuan nih. Nah, ini kalau si anak kedua ini dibanding-bandingkan dengan abangnya yang laki-laki yang punya prestasi, yang punya apa, biasanya yang tengah ini akan bermasalah, akan bermasalah. Ya, sandwich ya, di tengah. Sementara dia adiknya perempuan bawah, gitu, gitu. Jadi dia akan compare-nya ke atas. Begitu juga kalau tiga laki-laki semua tiga semuanya laki-laki atau empat semuanya perempuan, tiga semuanya perempuan. Nah, biasanya yang akan bermasalah biasanya ya yang bontot atau yang tengah karena eh, misalnya yang sulungnya berprestasi, yang bawahnya berprestasi, biasanya akan bermasalah yang tengah. Nah, biasanya begitu. Kenapa? Kenapa begitu? Sebetulnya karena si ibunya ini atau si ayahnya ini suka tanpa sadar itu tadi apa namanya memuji yang prestasi, sementara yang tidak prestasi ini dia pikir untuk motivasi ya dijadikan seperti itu, padahal ya justru jadi luka batin. Akhirnya dia karena tidak bisa mengejar prestasi kakaknya, tidak bisa mengejar prestasi adiknya, ya sudahlah, saya jadi apa jadi apa adanya aja lah. Nah udah akhirnya dia nggak mau apa-apain. Akhirnya dialah yang paling bermasalah gitu. Padahal bukan berarti anak kedua bermasalah biasanya. Yaitu karena perilaku orang tuanya, bukan karena dia kedua keberapa, tidak, bukan. Nah, jadi pinter-pinterlah kita memuji yang berprestasi, atap, ini simbol atap, tapi juga mengayomi yang lantai ini yang rendah atau yang tidak yang belum punya prestasi. Silahkan puji si kakak misalkan gitu ya. Kalau kalau perlu puji si kakak ini, puji sendiri juga boleh. Dia lagi sendiri puji, wah kamu hebat kak, misalkan gitu ya. Mama dulu seusia kamu nggak bisa loh seperti kamu ini, kamu hebat. Mama bangga sama kamu. Wah, itu bagus itu. Lah, lalu dalam keadaan sendiri juga, ibu sampaikan kepada adiknya yang nggak punya prestasi ini, dek, kalau kamu lihat kakak berprestasi seperti itu, ya, mama selalu yakin, itu ya, setiap makhluk itu tidak sama. Sebagaimana ikan tidak bisa memanjat pohon, demikian pula monyet tidak bisa berenang di air. Kakak punya prestasi, kamu pun punya potensi. Kamu jangan jangan berkecil hati, jangan tidak. Mama ada di sini. Ayo sama-sama. Apa yang bisa mama bantu? Wah, itu luar biasa kalau begitu cara kita mendekati yang 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 belum berprestasi ini. Ya, jadi tidak terjadi sibling rivalries namanya. Ya, tidak terjadi apa namanya rival di antara sibling, di antara adik kakak. Itu wah, itu luar biasa, Bu. Itu bisa ketinggalan, bisa tetap ada gitu ya. Luka batin sibling rivalries ini ya, apa istilahnya perlombaan di antara adik kakak ini eh, itu sampai tua masih ada loh, Bu. Masih ada loh itu. Sampai udah jadi nenek-nenek masih berantem sama sama adiknya sama kakaknya. Yang diberantemin apa? Itu yang dulu-dulu dia cemburu, cemburu sama adiknya atau cemburu sama kakaknya. Ya, kakaknya selalu berprestasi, selalu dipuji ibu, selalu dipuji ayah. Itu sampai kakek nenek itu masih ada yang seperti itu. Bayangkan, dia sudah punya cucu. Sudah usia 70-an itu masih masih ada, Bu, ya. Kenapa? Karena tadi dulu waktu orang tuanya itu memuji tapi salah caranya, keliru. Akhirnya rusak, tertoreh luka batin yang tersimpan sampai selama-lamanya. Nah, itu. Nah, jadi
Penting sekali kita jaga. Ini kelihatannya sepele ya. Kelihatannya cuma kata-kata gitu ya. Tapi sama sekali tidak. Makanya kalau pertemuan lalu Ibu ingat surat Qaf itu ya ayat 18 itu memang kata-kata itu adalah secara khusus Allah menugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatatnya. Bukan hanya amal perbuatan. Kata-kata secara khusus. Secara khusus. Kenapa? Karena dampaknya itu luar biasa, Bu, selama-lamanya kepada jiwa manusia, jiwa anak dalam hal kaulan sadida ini, ya. Waduh, luar biasa. Kira-kira akan jadi apa anak itu nanti? Itu tanggung jawab orang tuanya itu. Tanggung jawab kita itu, ya. Tapi Ustadz, saya udah bilang begitu. Ya, cara kita bilang sudah dikoreksi belum? Bukan cuma saya sudah bilang, bukan. Saya sudah ingatkan, berkali-kali saya sudah ngomong. Bukan itu. Cara ibu ngomong gimana? Itu juga harus jadi perhatian. Bukan cuma sudah bilang, sudah ngomong, bukan. Caranya gimana? Sudah ikut Quran belum caranya? Sudah kaulan sadida belum? Itu. Jadi kadang-kadang orang tua sudah merasa lepas tanggung jawab karena sudah ngomong ini, sudah padahal caranya ngomong salah. Akhirnya caranya itulah yang melukai batinnya si anak, justru berbanding terbalik gitu. Itu. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, ibu-ibu, otokritik kepada kita, cermin kepada kita masing-masing, ya, kepada kehidupan kita masing-masing. Allah berikan tanggung jawab kepada kita kepercayaan, yakni berupa jiwa manusia yang kita didik hidup di tengah kita, yang kita pelihara sebagaimana tukang kebun memelihara eh, tanaman. Perhatikan baik-baik caranya, Bu, caranya, gitu ya. Jadi supaya kita betul-betul mengikuti Al-Quran dan insya Allah hasilnya pun akan juga baik. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Kemala. Kita mungkin mohon izin tidak lama ya Bu, karena sangat terbatas sekali di sini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ustaz Doni, maaf Ustaz, sampai jam berapa kita ada, kalau ada yang mau tanya sesi tanya jawab? Ya, Berapa mungkin lama? kalau boleh 5-10 menit ya Bu. Oh, baik. Rupanya udah setengah 10 menit 12. ya maksimal ya Ustaz. Baik, kita manfaatkan. Uti-uti silakan. Siapa yang mau Nanya tanya? duluan boleh? Boleh, silakan Bu Ani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Hani. Ya. Ya, Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan kalau perkataan kita itu bisa membuat luka kepada anak-anak ya. Dan itu Ya, dampaknya nanti gitu, bukan langsung ya Ustadz ya. ya, Nah, betul. bagaimana memperbaikinya? Apakah kalau misalkan kita ingat-ingat dulu, kayaknya pernah ngomong apa ya, banding-bandingin nggak ya gitu. Tanpa sadar kan untuk motivasi sebenarnya ya. Si kakak begini, kamu mesti gini ya, kamu bisa kayak kakak kamu gitu kan. Kita nggak sadar itu Ustadz, tapi ternyata kalau ternyata memang itu menjadi luka batin buat mereka, bagaimana cara memperbaikinya Ustadz? Makasih. Ya, ya, terima kasih Bu Hani. Langsung saya jawab ya. Jadi kalau situasinya sudah seperti itu Bu, maka kita kembali tadi ke kaulan sadida nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Alhamdulillah, maaf. Nomor 3 Bu ya. Nomor 3, perhiasan. Hmm. Ya, kembali ke situ. Artinya apa? Kita bisa minta maaf kepada anak. Lalu secara langsung juga kita sampaikan bahwa kita ini juga, maaf Bu, sebentar. Kita ini juga manusia. Jadi konsistensi kita yang vulnerability kita, kerapuhan kita sebagai manusia juga sampaikan aja, maafin Ibu ya. Dulu Ibu belum tahu, belum belajar. Ibu cuma di drive oleh niat Ibu saja. Rupanya niat itu pun niat saja tidak cukup. Ibu sekarang sudah tahu. Jadi maafkan Ibu ya. Nah, dengan betul-betul kata-kata yang kita sampaikan itu betul-betul seperti perhiasan yang kita bangga, kita apa gitu, dari hati kita yang tulus, pasti akan sampai Bu kepada anak, pasti Bu, pasti. Nah, jadi tidak ada cara lain, itulah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kita dan mereka. Awas ya, kita dan mereka. Ya, Karena ya. kalau tidak nanti tanggung jawabnya kita luar biasa. Seperti Ical tadi atau seperti yang kasus di Semarang tadi. Jadi bisa insya Allah dengan kata-kata yang tulus kita sampaikan vulnerability kita atau kerapuhan kita, mengakui kerapuhan kita dengan sungguh-sungguh. Ya, Jadi demikian. untuk dua pihak ya Ustadz ya, untuk anaknya dan Ya, kitanya ya. Oke. menyelamatkan anak dan menyelamatkan kita. Ya, syukur Ustadz. Ya, afwan Bu. Nah, ada yang bertanya lagi? Atau Ustaz, sebentar saya boleh tanya? Ustaz? Oh, iya. Silakan Bu. Ya, Masya Allah, Ustaz, sangat menarik sekali tentang filosofi dinding ini, Ustaz ya. Ya. Rasanya kalau kita bisa
kembali ke waktu yang awal, rasanya Iya. kita ingin terapkan semua ini, Masya Allah. Jadi Iya. gini, Ustaz, sebagai orang tua kan tentu kita apa ya, punya tanggung jawab, Ustaz, terhadap akhlak, iman anak-anak kita. Tapi mungkin dalam kasus saya, anak-anak yang sudah dewasa, bahkan alhamdulillah sudah berumah tangga, apakah kita, tanda kutip, Ustaz, masih punya apa ya, kewajiban atau tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, untuk ibadahnya, dan sebagai akhlak-akhlak yang baik itu. Gimana, Ustaz? Iya. Terhadap Halo? tentunya di hadapan Allah ya Ustadz ya. Iya, iya. Maaf Bu Kemala, ini saya kayaknya tadi waktu Ibu bicara saya ke freeze ini, jadi saya Oh, nggak oke. nggak dengar hampir Baik, semua baik. anu Kak Ibu Ya. tadi. Ya. Jadi Boleh intinya diulang Ustadz, intinya aja ya. sampai kapan, sampai usia anak berapa istilah? Karena anak-anak kami kan sudah berumah tangga. Oh ya, Tanggung ya. jawab kita terhadap Allah, apakah kita masih terus harus apa menuntun mereka atau itu sudah karena kita sudah tanamkan insya Allah Ustadz. Apa sudah lepas itu ada tanggung jawab anak-anak. Terima kasih Ya. Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Hud, surat ke-11 ya, ayat 43, itu kisahnya sampai 46 itu ya. Itu kisah Nabi Nuh, Bu. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Nuh mendakwahi anaknya itu sampai akhir. Hmm. Walaupun anaknya sudah dewasa. Qala Nuhu ya apa ketika beliau mengatakan ya bunayya arkab ma'ana wahai anakku ayo naik ke sini wala takum ma'al kafirin ayo naik ke perahu sama ayah gitu ya. Jangan kamu bersama dengan orang kafir. Itu dakwah yang dilakukan Nabi Nuh sampai akhir. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya anak tetaplah anak sampai kapanpun juga. Nah, kita mendakwahi sampai kapan? Sampai kita wafat atau dia wafat. Itu batasnya. Cuma kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah menikah, tentu caranya berbeda. Misalkan dia seorang istri sekarang dari suaminya, tentu kita harus memposisikan yang baik. Suaminya harus kita hormati, walaupun kita orang tuanya, tapi harus kita menghormati. Atau dia adalah suami dari seorang perempuan, dari seorang istri misalkan sudah menikah dia, apalagi dia sudah punya anak, harus kita perhatikan jangan sampai di depan istrinya, di depan anaknya kita merendahkan, walaupun kita orang tuanya dan lain sebagainya, menjaga izah dia, menjaga apa namanya harga diri dia di hadapan keluarganya gitu. Nah ini semua harus jadi perhatian kita. Nah cara kita supaya dia tetap safe. Ini kembali ke poin keberapa tadi? Poin kedua dari kaulan sadida, menjaga supaya dia aman. Nah, hati-hati jangan mentang-mentang, oh anak saya tetap anak saya, walaupun dia sudah jadi suami orang gitu ya, atau sudah punya anak di depan anak-anak, depan cucu-cucu, bapaknya dimarahin. Jangan. Itu udah boleh. Berarti kita tidak menjaga izah dia nanti di depan anaknya. Nanti anaknya, istrinya bisa semena-mena sama dia nanti. Itu kaulan sadina poin 2 ya, poin 2. Jadi kita cuma cara saja yang harus kita perhatikan, Bu. Tapi dakwah kita selama-lamanya sampai kita wafat atau anak itu wafat, tetap dia adalah anak kita. Demikian kira-kira. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Silakan mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum Silakan, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bayan itu bentuk khusus dari kaulan, yaitu kaulan yang nyampe gitu ya? Dan apakah di Al-Quran itu kenapa tidak ada alamaul kaulan gitu, Ustadz? Ya. Yang Ya. ada kan Baik. alamaul Alamaul bayan. bayan ya. Terima kasih Ya. Ustadz. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu Kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, kaulan itu adalah tools atau alat untuk menyampaikan bayan. Jadi kaulan itu adalah alat untuk menyampaikan bayan. Maka itu kaulan ada jenis-jenisnya, ada tipe-tipenya. Tapi intentionnya atau niatnya, ya, itulah sebetulnya muatan dari kaulan itu sendiri. Nah, tersampainya intention tadi atau niat tadi kepada yang menerima komunikasi kita, eh, proses dari niat kita dengan cara yang kita pilih sampai kepada dia, itulah bayan. Jadi keseluruhan prosesnya. Jadi tersampaikan niatnya maksudnya dengan cara tools yang kita pilih dengan baik, nah itulah bayan. Maka itu sebetulnya bayan itu juga dipakai menjadi penjelasan. Jadi clear, jelas.
Jelas apa maksudnya? Dari titik niat sampai titik kejadiannya. Jadi dari titik niat sampai titik hasilnya. Nah, itu ya. Nah, itu kalau itu sama tersampaikan itu bayan namanya. Alamahul bayan, penjelasan, penjelasan. Adinu bayin, ada juga prosa kata begitu. Adinu bayin. Agama itu adalah penjelasan. Jadi penjelasannya itu sesuatu yang tersampaikan secara utuh, secara benar. Ya, sekali lagi, kaulan adalah tools, sementara bayan itu adalah keseluruhan prosesnya. Maka Allamahul bayan, Allah mengajarkan bukan hanya kaulannya, bukan hanya toolsnya saja, tapi bagaimana cara memakainya. Itu sebabnya toolsnya tadi itu disematkan Allah dengan filosofi-filosofi. Maka Allah pilih kata-kata bentuk kaulan sadida. Nah, itu kan filosofinya sadda gitu kan. Kaulan karima, kemuliaan, ya. Kaulan baligha, tersampaikan dengan nancep, gitu-gitu. Dari situ kita bisa mengambil filosofi bahwa tools yang dimaksud itu dipakainya caranya begitu kira-kira. Nah, demikian Bu bedanya antara bayan dan kaul. Maaf Uti karena Ustadz ada urusan, mungkin kita tutup dulu Ustadz. Bisa kita Baik, akhiri dengan doa Ustadz. baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan barokah ya, karena ini saya di di Aceh ini memang agak sulit ininya sinyal dan lain sebagainya itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Doni. Sayang sekali Ustadz ya, kalau minggu depan kita belum bisa Ustadz yang memberikan kajiannya. Baru di minggu keempat ya. Iya, insya Allah Bu, di minggu keempat ya. Nah, baik, dan minggu keempat kita harapkan Ustadz bisa memberikan kajian secara offline Ustadz ya. Insya Allah ya, sudah saya jadwalkan. Insya Allah bisa. Baik, Ya. alhamdulillah terima kasih. Dan mungkin nanti kita lanjutkan lagi di bulan-bulan berikutnya kita bikin kajian. Mudah-mudahan Ustadz bisa selama 4 minggu berkesinambungan Ustadz ya. Untuk memberikan Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Hati-hati. Salam buat keluarga di Aceh. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Terima kasih Pak muslim. Ustadz. Assalamualaikum.